Menurut Hendrikus dalam Raja Guguk tahun 2020, ada 3 faktor utama yang dapat mempengaruhi efektivitas berretorika, yaitu komunikator, recipients, pesan, dan medium. Ketiga faktor ini akan dijelaskan atau diuraikan sebagai berikut. Pertama, komunikator. Komunikator yang baik perlu memiliki keahlian berikut ini. Pertama, pengetahuan dan keterampilan dalam komunikasi. Pengetahuan dan keterampilan dalam komunikasi berkaitan dengan keterampilan dalam menggunakan bahasa. Kedua, sikap. Sikap seorang komunikator memiliki dampak saat ia melakukan komunikasi. Sikap-sikap itu seperti rendah hati, rela menerima anjuran, rela mendengar. 3. Pengetahuan umum. Pengetahuan umum berkaitan dengan kemampuan seseorang komunikator dalam mengenali pendengar, misal dari keseharian pendengar. 4. Sistem sosial. Sistem sosial berkaitan dengan pangkat, jabatan, posisi yang dimiliki oleh seorang komunikator. 5. Sistem kebudayaan. Sistem kebudayaan berkaitan dengan adab, pandangan hidup, perilaku yang dimiliki oleh seorang komunikator. 2. Recipients. Recipients yang baik perlu memiliki keahlian berikut ini. Pertama, pengetahuan dan keterampilan dalam komunikasi. Pengetahuan dan keterampilan dalam komunikasi berkaitan dengan skill atau keahlian dalam menguasai bahasa. Recipients perlu memiliki perbendaharaan kata yang dimiliki oleh komunikator. 2. Sikap. Sikap berkaitan dengan senang, simpati, tertarik, terbuka. Sikap-sikap ini perlu dimiliki oleh seorang recipients. 3. Sistem sosial dan kebudayaan. Sistem sosial dan kebudayaan pada seorang recipients berkaitan dengan karakter dan sifat, seperti sifat rendah hati, patuh, tidak banyak berbicara, suka mendengar, dan tidak menentang. 3. Pesan dan medium. Pesan dan medium yang baik perlu memiliki kriteria berikut ini. Pertama, elemen pesan. Elemen pesan berupa kata, kalimat, ide, atau pikiran, atau alat peraga yang digunakan untuk mengkonkretkan suara, tekanan suara, pesan, mimik, artikulasi, dan gerakan untuk memperjelas sebuah pesan. B. Struktur pesan. Struktur pesan berkaitan dengan susunan. Susunan ini berfungsi untuk menyampaikan pesan. Susunan pesan harus mudah dimengerti dan jelas. Menurut Sutrisno dan Wendy Charty tahun 2015, pesan dapat disusun berdasarkan pola pikir seseorang agar berkaitan dengan logis. Adapun susunan pesan dapat dimulai dari pengantar, pernyataan, argumen, dan epilog. 3. Isi pesan. Isi pesan perlu berisi 1 atau 2 pokok pikiran. Pokok pikiran ini dapat diuraikan dengan tepat, rinci, dan jelas. Isi pesan jangan terlalu sulit karena ini dapat membuat bingung recipients. 4. Proses pembeberan. Proses pembeberan berkaitan dengan cara penyampaian. Ada 3 cara penyampaian yang bisa digunakan oleh komunikator, yaitu tanpa teks, secara bebas,
dan terikat oleh teks atau setengah bebas.